Saudara dan sahabat, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Pio. Marilah mengawali perenungan kita di hari ini. Kita berdoa bersama Santo Pio dalam doa tamu tabernakel di keheningan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhanku, dekaplah aku dalam hening, jauh dari kebisingan dan kegelisahan dunia. Dalam keheningan, dalam mana kutemukan diriku yang sebenarnya, dalam bentuknya yang asli dan tanpa selubung apapun. Dalam kemalangannya, sehingga keheningan ini memungkinkan aku menemukan diriku yang sebenarnya. Bawalah aku ke dalam kekayaan ilahi keheningan-Mu, kepenuhan yang mampu mengisi seluruh jiwa. Bungkamlah segala sesuatu dalam diriku yang tidak berasal dari-Mu, segala sesuatu yang tidak merupakan kehadiran-Mu yang murni dan sederhana, kesendirian dan kehadiran yang penuh damai. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan sahabat, pernahkah Anda mengalami melihat luka-luka Yesus? Kita semua tentu belum pernah. Tetapi rahmat itu terberi dalam diri seorang pribadi, yaitu seorang imam sederhana dan saleh, Padre Pio. Nama lengkapnya Francesco Forgione atau Padre Pio. Kini kita sebut dengan Santo Pio. Lahir pada tanggal 25 Mei 1887 di Pietrelcina, Italia Selatan, dari pernikahan Grazio dan Josefa de Nunzio, sebuah keluarga petani yang sederhana tetapi dikenal tekun dalam hidup rohani. Misalnya devosi kepada Santo Fransiskus dari Assisi. Francesco masuk novisiat Kapusin di Morcone tanggal 6 Januari 1903 pada umur 15 tahun. Tanggal 22 Januari, ia mengenakan jubah Fransiskan dan mendapat nama Saudara Pio. Ia menyelesaikan studi dan ditabiskan menjadi imam pada 10 Agustus 1910 dan dipanggil sebagai Padre Pio. Ia mengalami kesehatan yang buruk, divonis infeksi paru, dan dinyatakan hidupnya hanya bisa bertahan sebulan. Tetapi syukurlah, ia sembuh dan bertugas di biara Giovanni Rotondo. Ia menjadi imam yang saleh dan tenggelam dalam doa yang kusuk. Padre Pio berkata, dalam kitab kita mencari Tuhan, dalam doa kita menemukannya. Pada tanggal 20 September 1918, saat berdoa di depan salib Yesus, kelima luka-luka sengsara Tuhan kita Yesus Kristus muncul pada tubuhnya. Kita sebut itu sebagai stigmata. Stigmata itu ia alami selama 50 tahun hidupnya. Padre Pio adalah imam pertama dalam Gereja Katolik yang dianugerahi Tuhan stigmata, luka-luka Yesus. Selain stigmata, hidup Padre Pio dipenuhi oleh karunia-karunia mistik, seperti bau harum
yang menyelimuti seluruh tubuhnya, baik sewaktu ia di dalam kamar, di luar kamar, atau pada saat ia berjalan. Bau harum itu juga dapat dicium dari kejauhan. Demam yang kelewat tinggi. Padre Pio menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi manakala dia sedang merenungkan Tuhan dan sengsara Tuhan Yesus. Pada saat menderita, Padre Pio merasa seperti berada dalam dapur api. Meskipun demikian, ia tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Karunia mistik lain yang Padre Pio alami adalah bilokasi. Kepada takhta suci, Padre Pio mengakui bahwa hal itu terjadi sewaktu dia berdoa. Mula-mula pikirannya tertuju kepada doa itu, dan kemudian muncul representasi orang atau tempat itu, dan kemudian setelah peristiwa bilokasi berakhir dan selesai, Padre Pio berada kembali pada posisi dan keadaan semula. Membaca hati menjadi karunia mistik tersendiri. Kesalehan dan kesetiaannya menjadikannya pribadi yang menyatu dengan Kristus, dan karena itu mengenal jeritan hati umat yang datang kepadanya. Padre Pio mampu membaca hati orang, baik yang berada di depannya maupun yang sedang berada di tempat yang jauh. Ia dikenal sebagai Bapa Pengakuan yang tekun, seperti Santo Maria Vianney dari Ars. Padre Pio mampu melayani para peniten sampai 15 jam per hari atau lebih. Hidupnya dibaktikan kepada hidup doa selama berjam-jam tiap hari, disertai mati raga. Dalam setiap perjumpaan dengan umat Allah, Padre Pio selalu berkata, berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Penderitaannya yang berat, baik fisik maupun rohani, sejak menerima stigmata sampai akhir hidupnya, memperdalam cintanya, kedekatannya dengan Kristus dalam Ekaristi yang Maha Kudus, kepada Kristus yang mengorbankan diri. Padre Pio berkata, perbaharuilah imanmu dengan menghadiri misa kudus. Jagalah pikiranmu tetap terpusat pada misteri yang disingkapkan di hadapan kita. Dalam mata pikiranmu, pindahkanlah dirimu ke Kalvari dan renungkanlah korban yang mempersembahkan dirinya kepada keadilan ilahi yang membayar harga penebusan. Hormat dan penghayatannya akan sakramen Maha Kudus itu dapat dimengerti dari doanya sendiri yang tadi kita doakan bersama. Doa tamu tabernakel di keheningan. Pada tanggal 23 September 1968, Padre Pio wafat dan kamarnya dipenuhi harum semerbak yang memancar dari luka-luka Yesus yang ia alami. Bapa Suci Paulus VI dalam percakapan beliau dengan para pimpinan Ordo Kapusin pada tanggal 21 Februari 1971 memperkenalkan Padre Pio sebagai teladan dan model yang patut dicontoh. Bapa Suci menggambarkan karakter dan semangat Padre Pio dengan kata-kata ini. Mujizat yang telah terjadi pada Padre Pio akan terjadi juga pada diri Anda. Lihat betapa masyhurnya dia, betapa seluruh dunia berkumpul. Mengapa? Apakah mungkin karena ia filsuf? Karena ia cendekiawan? Karena ia cakap? Bukan. Tapi karena ia mempersembahkan misa dengan rendah hati, mendengarkan pengakuan dosa dari fajar hingga gelap. Ia adalah dia yang menyandang luka-luka Tuhan, karena ia adalah manusia yang berdoa dan yang menderita.
Pada hari Minggu 2 Mei 1999, Paus Yohanes Paulus II mendeklarasikan Padre Pio sebagai yang berbahagia. Pada tanggal 16 Juni 2002, Padre Pio dideklarasikan sebagai santo oleh Paus yang sama, Paus Yohanes Paulus II. Saudara dan sahabat, semoga kita menimba rahmat dari kesaksian hidup Santo Pio ini. Yang pertama, kehangatan kepada semua orang. Kedua, kesetiaan pada tugas. Yang ketiga, kesalehan, kesetiaan dalam doa, devosi, dan sakramen-sakramen. Dan yang keempat, semakin mencintai misa kudus, korban Ekaristi. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.